Saya Aan Sokarpardini, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kegiatan supervisi kelas bersama rekan saya Ibu Iim Masito. Ibu Iim Masito ini adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Selamat siang Bu Iim. Selamat siang juga Bu. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu untuk kegiatan supervisi kelas yang akan kita laksanakan Bu ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan kegiatan itu. Nah, yang pertama nih Bu, saya mau tahu dulu tujuan pembelajaran Ibu apa? Pada proses kegiatannya yang akan saya laksanakan, adapun tujuannya yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan cara dalam meningkatkan daya ingat. Kemudian peserta didik mampu menggunakan cara dan membandingkan mengenai bentuk-bentuk ingatan. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi ada dua ya Bu ya tujuan kegiatan dari RPL Ibu ini. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu membandingkan mengenai bentuk-bentuk ingatan. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu menggunakan cara dalam meningkatkan daya ingat ya Bu ya. Oke, baik selanjutnya Ibu, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada kegiatan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan, area pengembangannya ada dua sih. Yang pertama itu pengetahuan. Di sini saya mengembangkan pengetahuan murid melalui kegiatan literasi dan pemahaman dalam kelompok diskusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai keterampilan dalam proses kegiatan kali ini. Insya Allah di sini saya mengembangkan keterampilan murid dengan memberikan tugas dalam kelompoknya dan mempresentasikan hasilnya sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing dari kelompok tersebut. Oke, baik. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin dikembangkan ya Bu ya. Tadi ada yang pertama itu pengetahuan, kemudian yang kedua ada keterampilan. Baik. Selanjutnya Bu, jadi rancangan pembelajaran ini nanti seperti apa? Pada proses kegiatan yang akan saya laksanakan, rancangan pembelajarannya yang pertama yaitu strateginya pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang saya pilih adalah diferensiasi proses. Anak akan bekerja dalam kelompok dengan proses yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang termasuk audio, kemudian visual, alhamdulillah mudah-mudahan ada juga yang kinestetik seperti itu. Oke, baik sekali Ibu. Nah, terus kira-kira modelnya apa Bu? Model, metode. Untuk modelnya itu saya menggunakan cooperative learning, yaitu adanya kerjasama antar kelompok. Kemudian metodenya insya Allah akan menggunakan brainstorming dan diskusi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Oke, berarti menggunakan metode cooperative learning, kemudian dengan metode tadi brainstorming gitu Bu ya? Oke, kemudian media pembelajarannya apa aja nih Bu yang akan Ibu gunakan? Oke, untuk media pembelajarannya itu ada LKPD ya untuk tugasnya, kemudian PowerPoint, kemudian video yang mungkin di situ videonya mengenai sejarah batik gitu kan. Kemudian ada laptop dan speaker yang akan saya gunakan untuk medianya. Oke, nah ini udah lengkap semua nih Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu? Insya Allah kita akan laksanakan di hari Selasa. Oke, siap. Oke, jadi waktunya hari Selasa Bu ya. Kita akan melakukan supervisi observasi untuk di kelas. Jadi mungkin saya informasikan Ibu boleh menyiapkan RPL, misalnya ada yang kurang silakan ditambahkan begitu. Kemudian pelaksanaan supervisi kelas ini nanti akan kita laksanakan hari Selasa. Setelah itu akan ada percakapan pasca observasi, namanya kita mengevaluasi, merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas begitu Bu ya. Sebelum terakhir kita tutup, saya mau nanya nih, kira-kira apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita yang singkat ini Bu? Dari kegiatan ini sih, dari pasca observasi sebelum adanya supervisi gitu ya, saya dapat gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan dan dapat menyiapkan RPL dan segala sesuatunya sebelum kegiatan itu dimulai.
Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Semoga kegiatan observasinya nanti berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada halangan dan rintangan begitu. Terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu melakukan percakapan ini. Kita ketemu di observasi lalu ke pasca observasi begitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yaitu tentang sejarah Batik Bengkulu. Batik Bengkulu biasanya dikenal dengan sebutan kain besurek. Awal mula Batik Bengkulu ialah berasal dari Coba yang ditanyakan tentang motif, langsung hafal nggak sekali baca? Ya, kemudian yang ketiga apa tadi? Latihan silang atau berinteraksi antara satu dengan lain. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ya, hasil diskusi kami. Contohnya sering ya saya itu motifnya tuh muara siap sama ada burung. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah batik Bengkulu. Di kelompok kami menggambarkan beberapa jenis gambar tapi ini mengenai sejarah ya, sejarah batik Bengkulu. bulu dan kenapa kegiatan batik yang beberapa proses, yaitu diawali dengan adanya informasi, berarti ada yang menerima ya, apa itu yang dilihat, kemudian yang didengar, yang dirasakan, kemudian disimpan dalam otak, kemudian ketika ditanya kembali dia adalah daya ingat lagi. Ya, apalagi dengan sebulan, ya. Tapi mungkin dengan hal-hal yang bagus di waktu kecil pasti kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansoka Fardini, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bengkulu Utara, asal sekolah SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Koci Ibu Ii Masito yang didampingi oleh pendamping individu saya, yaitu Bu Sispi Herawati SP MPD. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Bu Im gimana? Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Ibu. Kemarin kan kita Bu Im sudah melakukan observasi di kelas. Sebelum melakukan observasi itu kita melakukan percakapan pra observasi dulu. Jadi apa yang harus Ibu persiapkan, kemudian area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama Ibu. Bagaimana perasaan Bu Iim saat sedang mengajar di kelas kemarin? Rasanya awalnya sih ya, awalnya itu deg-degannya meskipun sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin, tapi tetap aja deg-degan itu ada. Tapi saya juga merasa senang dan bersyukur sudah diberi kesempatan untuk membantu. Oke, berarti deg-degan ya, walaupun cuma saya yang melihat gitu kan. Selanjutnya Bu, hal baik apa yang sudah dilakukan Bu Iim?
Oke, hal yang saya lakukan yang pertama, pembelajaran saya kemarin sudah dilakukan secara diferensiasi, di mana waktu itu sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang audio, kemudian ada yang visual, kemudian juga ada yang kinestetik begitu. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, baik, berarti Bu Im kemarin sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau tidak salah kemarin ada diferensiasi proses ya Bu ya, kemudian ada produk di akhir. Kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Untuk area pengembangannya itu kemarin ada dua, yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu ada keterampilan. Pengetahuan itu diantaranya itu mengalihkan daripada rentetan tentang batik Bengkulu ya, gitu. Kemudian kalau untuk keterampilannya yaitu menyampaikan atau mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan oleh anak tersebut gitu dalam kelompok. Ada yang mempresentasikan dengan cara menceritakan kembali, kemudian juga ada yang membaca daripada apa yang sudah mereka kerjakan, dan juga ada yang menggambar begitu. Berarti mereka itu melakukan tugas itu berdasarkan gaya belajar mereka. Gaya belajarnya. Oke. Menurut Ibu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah berhasil apa belum ya? Sebenarnya kalau dibilang berhasil atau tidak sih mungkin sesuai dengan apa yang dilihatnya gitu. Tapi menurut saya sih alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Oke, berarti sudah berjalan karena Ibu Im sudah melakukan persiapan yang cukup matang saya lihat, tapi yang mungkin pasti ada kekurangan begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu kekurangannya apa, terus kendalanya apa nih yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Kekurangan dan kendalanya yang dihadapi diantaranya siswa ada yang tidak siap untuk mengikuti dalam artian dalam kerja kelompok itu mereka kurang aktif seperti itu. Oke, berarti masih ada anak yang kurang aktif ya Bu ya, tidak fokus gitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih kenapa itu bisa terjadi Bu? Nah, kemarin itu terjadi karena mungkin karena terlalu banyak dalam satu kelompok itu, karena kemarin itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ada yang sesuai dengan audio, kemudian visual dan kinestetik. Mungkin itu yang menyebabkan kurang efektifnya siswa untuk bekerja sama dengan yang lainnya seperti itu. Oke. Berarti mungkin jumlahnya terlalu banyak ya Bu ya. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan membuat kelompok itu mungkin lebih kecil lagi agar satu sama lain bisa berinteraksi. Ya, jadi jumlah anaknya tidak terlalu banyak, jadi mereka bekerja semua begitu ya. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi itu terhadap proses pembelajaran Ibu di kelas nanti dapat berjalan dengan lebih baik lagi begitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan perubahan itu? Insya Allah secepatnya. Karena itu kan untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan, sama secepatnya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu atas waktu dan Ibu sudah bersedia melakukan percakapan pasca observasi ini. Harapan saya adalah semoga pembelajaran di kelas nantinya itu bisa lebih baik lagi. Kemudian saya menunggu cerita bagaimana Ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang ada perubahannya dari kemarin gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Iim. Baik, itu tadi adalah percakapan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya Bu Iim Masito. Selanjutnya saya meminta kepada pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang sudah saya lakukan bersama teman saya tadi. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini ya, kalau saya melihat kegiatan ibu-ibu berdua itu yaitu tadi mungkin karena memang sudah melakukan praobservasi sama kegiatan observasi pun sudah dilakukan, kemudian di area pengembangan sudah sudah dipatok atau sudah direncanakan berdua. Nah, kemudian di sini saya melihat kegiatan coaching yang sudah dilakukan ini sebenarnya sudah sangat baik. Ya, ini sebenarnya terlihat dengan jelas ya dari pertanyaan yang diajukan itu sudah bisa menumbuhkan refleksi diri bagi yang di coaching, kemudian sudah berhasil melihat area yang ingin dikembangkan beserta kelemahan, kekurangannya, kemudian sudah mampu malah si coachingnya untuk memunculkan rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan berikutnya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini sebenarnya itu tadi ya,
sebenarnya untuk saling membantu ya, bukan hanya untuk sekedar membuli atau apa, karena kegiatan ini ya mau nggak mau kan kita di kelas pasti ada kendala, ada masalah dan segala macamnya. Betul, kita kan nggak mungkin juga melihat itu sendiri kan, jadi dengan bantuan seperti ini kita introspeksi diri dan untuk perbaikan pembelajaran ke depan, dan mudah-mudahan generasi kita berikutnya nanti akan lebih baik. Sepertinya hanya itu umpan balik yang saya berikan. Mungkin teknik ini bisa dikembangkan dengan rekan-rekan murid lain, dan kemudian ya itu tadi sebenarnya tidak akan mahir jika tidak dilatih terus menerus. Itu saja untuk berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Itu tadi adalah umpan balik dari pengajar praktik saya. Sekian percakapan pasca observasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.